Welcome people, kembali lagi bersama saya Indriani di INS Update. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro. BRICS adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRICS saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang dominasi negara barat dalam tatanan ekonomi dunia. Namun kapan Indonesia resmi menjadi anggota BRICS? Indonesia diundang secara resmi dalam KTT BRICS di Afrika Selatan pada Agustus 2023. Kemudian, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh pada tanggal 6 Januari 2025. Pengumuman resmi masuknya Indonesia ke BRICS disampaikan oleh pemerintah Brasil pada tahun 2025 serta keputusan perluasan keanggotaan BRICS yang diambil pada KTT BRICS di Johannesburg pada tahun 2023. BRICS dan pengaruhnya dalam ekonomi global. BRICS adalah kelompok negara-negara berkembang yang awalnya terdiri dari 5 negara pendiri, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelima negara ini dikenal sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam perekonomian serta geopolitik dunia. Sejak 2024, BRICS memperluas keanggotaannya dengan menambah sejumlah negara baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia yang resmi bergabung pada 6 Januari 2025. Sehingga kini, BRICS beranggotakan 10 negara. Kelompok ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara negara berkembang serta menjadi kekuatan alternatif terhadap dominasi politik ekonomi negara maju di dunia. Secara umum, BRICS berfokus pada kerjasama ekonomi, geopolitik, dan reformasi institusi internasional dengan prinsip-prinsip seperti non-intervensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Organisasi ini mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT tahunan sejak 2009 sebagai forum koordinasi kebijakan bersama. BRICS berperan penting dalam tatanan global dengan beberapa kontribusi utama, yaitu memperkuat suara negara berkembang di hadapan negara maju melalui kerjasama multilateral yang meningkatkan pengaruh global negara-negara anggota mitranya, termasuk memperjuangkan reformasi lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta mendukung dedolarisasi sistem pembayaran internasional. Yang kedua menjadi blok ekonomi besar, yang mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 27% PDB global, sehingga berpotensi mengubah keseimbangan ekonomi global dengan membuka akses pasar, investasi, dan teknologi bagi negara berkembang, serta mendorong perdagangan yang lebih adil dan inklusif. Yang ketiga yaitu mempromosikan multilateralisme sebagai langkah bersama mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketimpangan ekonomi dengan memperkuat peran lembaga-lembaga multilateral seperti PBB dan WTO. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi integrasi ekonomi negara berkembang ke pasar global melalui inisiatif perdagangan bebas dan investasi bersama sekaligus merancang ulang tata kelola ekonomi dunia agar lebih adil dan inklusif, mengurangi dominasi negara barat. Bergabungnya Indonesia ke BRICS membuka peluang diplomatik dan ekonomi strategis untuk memperkuat posisi tawar di arena internasional, serta berkontribusi pada isu-isu global tersebut dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Konsep ekonomi mikro dan kaitannya dengan BRICS. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan di pasar, termasuk analisis tentang permintaan, penawaran, perilaku konsumen dan produsen, serta dinamika persaingan pasar. Dalam konteks BRICS, penerapan ekonomi mikro menjadi sangat relevan karena blok ini beranggotakan negara berkembang dengan struktur ekonomi dan pasar domestik yang besar dan beragam. Pertama,
Permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran di negara-negara BRICS sangat dipengaruhi oleh populasi besar serta tingkat konsumsi domestik yang tinggi. Hal ini menciptakan pasar potensial yang luar biasa untuk produk-produk dalam negeri maupun ekspor antar sesama anggota. Interaksi permintaan dan penawaran di negara-negara BRICS dapat menentukan harga global untuk komoditas utama, misal minyak, gas, pangan, dan hasil pertanian lain, karena peran mereka yang signifikan dalam perdagangan dunia. Bergabungnya negara-negara seperti Indonesia ke BRICS membuka peluang ekspor ke pasar baru dengan permintaan tinggi serta memungkinkan persaingan yang lebih seimbang dibanding pasar di negara barat. Kebijakan perdagangan bersama dan pengelolaan cadangan devisa yang terkoordinasi di antara anggota BRICS berfungsi menstabilkan harga dan pasokan serta sekaligus mengurangi fluktuasi pasar akibat tekanan eksternal. Yang kedua, persaingan pasar. Pasar BRICS didominasi oleh persaingan produsen besar lintas negara, misalnya China dalam manufaktur, Brasil dalam pertanian, Rusia sebagai pemasok energi, dan India di sektor jasa serta tekstil. Persaingan antar pelaku usaha semakin ketat seiring dibukanya akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan, yang juga mendorong efisiensi dan inovasi produk di pasar domestik dan antar negara anggota. Negara anggota BRICS juga bersaing dalam ekspor komoditas serupa seperti batu bara, minyak sawit, atau kopi. Hal ini dapat menekan harga ekspor tetapi sekaligus memacu produsen untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Persaingan pasar juga terjadi dalam menarik investasi asing dan modal, sehingga negara-negara BRICS berlomba-lomba menawarkan infrastruktur, insentif fiskal, dan ekosistem bisnis yang kondusif. 3. Perilaku produsen dan konsumen. Produsen di negara BRICS cenderung fokus meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, serta melakukan inovasi untuk menyaingi produk asing dan memperluas pasar hingga ke sesama anggota BRICS. Adanya kerjasama dan integrasi ekonomi memudahkan transfer teknologi dan pengetahuan antar produsen yang berpengaruh pada strategi bisnis dan diversifikasi produk di pasar global dan domestik. Konsumen di negara-negara BRICS semakin konsumtif seiring bertumbuhnya kelas menengah. Pola konsumsi ini membuka peluang produsen lokal dan asing untuk memperkenalkan berbagai produk baru sesuai selera konsumen setempat. Tingginya populasi dan keragaman preferensi konsumen mendukung terbentuknya pasar yang dinamis dan kompetitif, serta mendorong produsen untuk memahami perilaku konsumen guna memenangkan persaingan. Peran ekonomi mikro dalam BRICS sangat besar dalam membentuk dinamika pasar, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui efisiensi, inovasi, dan kolaborasi antar negara anggota. Dampak pada pelaku usaha mikro atau UMKM. Peluangnya, akses pasar BRICS yang luas dengan populasi lebih dari 3 miliar membuka peluang ekspor produk UMKM Indonesia seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan tekstil ke pasar baru yang lebih besar. Akses pendanaan lebih mudah, terutama dari New Development Bank atau NDB BRICS, memberikan suntikan modal yang sangat membantu UMKM naik kelas. Kolaborasi teknologi dan digitalisasi di BRICS mempercepat adopsi inovasi digital dan otomasi untuk UMKM yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Forum bisnis dan kerjasama antar negara anggota BRICS memfasilitasi pengembangan jejaring usaha dan transfer pengetahuan. Tantangannya, yang pertama, persaingan produk dengan UMKM negara BRICS lain, terutama yang lebih maju seperti China dan India, menuntut UMKM di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan inovasi agar tetap kompetitif. Keterbatasan akses modal dan teknologi di sebagian besar UMKM masih menjadi hambatan serius. Hambatan regulasi, sertifikasi, dan logistik yang harus diatasi agar UMKM dapat menembus pasar internasional BRICS. Dampak pada persaingan produk dan harga. Persaingan produk. Masuk ke BRICS memperkuat
persaingan produk antar anggota dalam berbagai sektor utama seperti manufaktur, agrikultur, dan jasa. Produk Indonesia menghadapi tekanan harga dan kualitas dari produk negara BRICS lain yang memiliki kapasitas produksi besar dan teknologi lebih maju. Persaingan ini memaksa pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk meningkatkan efisiensi, inovasi produk, dan pemasaran agar bisa bertahan dan berkembang dalam pasar yang terbuka dan kompetitif. Pada harga barang, dengan ekspansi perdagangan di dalam BRICS, fluktuasi barang impor dan ekspor dapat terjadi karena koordinasi kebijakan perdagangan dan rantai pasokan yang semakin terintegrasi di antara anggota. Harga komoditas utama Indonesia yang ekspornya banyak dibeli oleh anggota BRICS seperti kelapa sawit dan batu bara bisa lebih stabil dan diuntungkan oleh akses pasar langsung tanpa tarif tinggi. Namun, tekanan persaingan pasar global dari produk murah dan skala besar dari anggota lain bisa menekan harga barang Indonesia di pasar internasional, terutama produk yang kurang diferensiasi. Dampak pada tenaga kerja dan investasi. Bergabung dengan BRICS membuka peluang investasi lebih besar, terutama di sektor manufaktur, teknologi, dan bioindustri yang akan memperkuat rantai pasok nasional dan membuka lapangan kerja baru. Transfer teknologi digital dan otomatisasi produksi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta mendorong pengembangan skill baru dalam ekonomi industri 4.0. Investasi dari anggota BRICS mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah serta memperkuat sektor industri hijau dan bioindustri yang berkelanjutan, menciptakan peluang kerja baru. Namun, risiko persaingan tenaga kerja dari produk dan investasi luar yang lebih efisien harus diwaspadai agar tenaga kerja Indonesia tidak terdampak negatif akibat otomatisasi dan restrukturisasi. Berikut adalah contoh nyata dampak Indonesia bergabung ke BRICS kepada UMKM. UMKM Indonesia bisa ekspor ke BRICS dengan total 84,37 miliar US dollar sepanjang tahun 2024 atau setara dengan 1.349,92 triliun. Akan tetapi, pengrajin tekstil di Indonesia mengeluh karena harga impornya sangat murah, bisa mulai dari 10.000, sedangkan dinilai tidak masuk akal untuk menutupi biaya produksi dan bahan baku. Maka dari itu, BRICS itu peluang atau ancaman? Bisa jadi peluang. Peluangnya antara lain akses pasar ekspor raksasa, transfer teknologi dan digitalisasi, pendanaan dari NDB BRICS, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan ancamannya juga ada, persaingan produk dan harga antara anggota, produk impor murah yang membanjiri pasar lokal, risiko dominasi ekonomi negara besar, dan ketergantungan dan ketidaksetaraan. Saran saya untuk pelaku UMKM, yang pertama manfaatkan akses pasar BRICS, yang kedua perkuat digitalisasi dan adopsi teknologi, kemudian tingkatkan kualitas produk dan inovasi, memanfaatkan pendanaan dan fasilitas dari NDB BRICS, kemudian perkuat jaringan bisnis dan kolaborasi, karena mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan regulasi ekspor, logistik, dan sertifikasi. Ini penting. Kemudian yang terakhir, kembangkan sumber daya manusia UMKM. Contoh langkah praktis dan program pemerintah yang dapat membantu UMKM Indonesia memanfaatkan peluang bergabungnya Indonesia ke BRICS. Untuk pemerintah, adakan pameran dan expo UMKM internasional seperti yang kemarin sudah diadakan BRI, business matching rutin, peningkatan digitalisasi UMKM, pendanaan dan akses modal ini tolong dipermudah, fasilitasi regulasi dan sertifikasi tolong sekali dipermudah, pengembangan jejaring bisnis dan kolaborasi internasional. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, BRICS itu merupakan katalisator perubahan.
BRICS bukan hanya peluang atau ancaman, tapi merupakan katalisator perubahan. Manfaatnya akan maksimal jika pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat mampu beradaptasi, meningkatkan kualitas produk, mengadopsi teknologi, memperkuat UMKM, serta menyusun kebijakan proteksi dan pengembangan pasar dalam negeri yang adaptif dan tangguh. Tanpa kesiapan itu, peluang bisa berbalik menjadi ancaman nyata bagi ekonomi nasional dan pelaku usaha. Oke people, sekian pertemuan kita kali ini and see you the next INS update.